Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan buku kami yang berjudul Euforia Amin, Fisika Layang-Layang. Selamat menonton. Pertama, saya akan menyebutkan struktur dari buku yang telah kami buat dengan meliputi daftar isi, daftar nomor, website pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat, metodologi. Lalu bab 2, Festival Layang-Layang di Purworejo yang meliputi awal mula Festival Layang-Layang di Purworejo dan peran Festival Layang-Layang dalam budaya, ekonomi, dan sosial. Pada bab 3, desain dan pembuatan layang-layang meliputi bahan-bahan yang digunakan dalam membuat layang-layang, perancangan bentuk dan ukuran yang efektif. Lalu bab keempat, dasar-dasar fisika dalam layang-layang yang meliputi dasar fisika hukum Newton, gaya angkat, dan gaya gravitasi. Pada bab 5, faktor-faktor pengaruh tentang layang-layang yang meliputi aerodinamika, stabilitas, keseimbangan, dan efek pendulum. Lalu bab ke-6, mengenai masa depan layang-layang dan warisan budaya yang meliputi pendidikan dan warisan budaya, inovasi dan pengembangan layang-layang. Lalu bab terakhir yaitu bab 7 yang menyebutkan tentang menciptakan kesadaran warisan budaya melalui fisika, potensi pengembangan layang-layang di masa depan, dan pentingnya melestarikan budaya lokal. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Pada bab ini menggambarkan dua topik utama yaitu kajian fisika dan sejarah serta perayaan layang-layang terutama di daerah Purworejo. Bagian pertama membahas pentingnya menyampaikan materi fisika yang menarik untuk meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran ini. Hal ini dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari seperti bermain layang-layang yang menggambarkan aplikasi prinsip fisika terutama berkaitan dengan gaya gravitasi, aerodinamika, dan prinsip-prinsip Newton. Sementara itu, pada bagian kedua memperkenalkan sejarah kota Purworejo sebagai pusat transportasi dan perdagangan yang penting di Kabupaten Purworejo. Sejarah kota ini terkait erat dengan perkembangan perkeretaapian di Jawa Tengah, dengan stasiun Purworejo menjadi titik penting dalam jaringan transportasi di wilayah tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang sejarah perayaan layang-layang di Purworejo menyoroti bagaimana tradisi ini telah berkembang dari hiburan tradisional menjadi festival yang lebih besar dan meriah. Festival ini tidak hanya menarik perhatian warga setempat, tapi juga wisatawan dari berbagai daerah. Perayaan ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kebersamaan dalam komunitas. Bagian yang terakhir menghubungkan konsep-konsep fisika dengan layang-layang secara lebih mendalam. Pembuatan layang-layang melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika seperti gaya angkat, gaya gravitasi, aerodinamika, dan teori Newton. Penjelasan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana prinsip fisika mendasari desain, pembuatan, dan penerbangan layang-layang. Selain itu, terdapat kaitan yang jelas antara faktor-faktor fisika dengan stabilitas, aerodinamika, dan penerbangan layang-layang. Faktor-faktor seperti ini distribusi berat, desain sayap, material konstruksi, dan kondisi udara memainkan peran penting dalam performa layang-layang. Lebih lanjut, teks ini juga membahas penerapan fisika dalam layang-layang lokal, baik dalam masa kini maupun masa mendatang. Dari penerapan teknologi hingga desain aerodinamis yang lebih baik, konsep fisika menjadi kunci dalam pengembangan layang-layang yang lebih efisien dan responsif. Seluruh teks memberikan pemahaman yang holistik tentang keterkaitan antara fisika, sejarah, budaya, dan teknologi dalam konteks layang-layang. Selain itu, tujuan dan manfaat studi fisika diterapkan dalam layang-layang dijabarkan dengan jelas, menggambarkan potensi dan kepentingan pemahaman fisika dalam kehidupan sehari-hari serta warisan budaya lokal. Metodologi dari pengambilan sampel ini yang dijelaskan menyoroti pendekatan pembahasan tentang penerapan fisika dalam layang-layang lokal dari studi kasus desain hingga potensi pengembangan di masa depan. Hal ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang cara melihat dan menganalisis hubungan fisika dengan layang-layang dalam konteks budaya dan teknologi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul Festival Layang-Layang di Purworejo. Festival Layang-Layang di Ketawang, Kabupaten Purworejo merupakan perayaan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat lokal. Dalam rentang waktu yang panjang, festival ini telah menjadi semacam simbol kebanggaan dan identitas kultural bagi Purworejo. Awalnya diselenggarakan di Pantai Jatimalang, festival ini berkembang menjadi acara tahunan yang diantisipasi oleh warga setempat dan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan festival ini tidak terlepas dari tujuan utamanya, yakni mempromosikan presentasi potensi pariwisata dan meningkatkan perekonomian lokal. Melalui festival ini, Purworejo berhasil memperkenalkan keindahan Pantai Jatimalang serta memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka. Namun, ketika terjadi kendala lokasi pada tahun 2018 yang mengakibatkan pembatalan acara di Pantai Jatimalang, komitmen untuk menjaga tradisi ini terlihat dari pemindahan lokasi ke Desa Ketawang. Di Ketawang, festival ini hanya menjadi wadah untuk permainan tradisional layang-layang, tetapi juga sebagai platform pengalian dan promosi warisan budaya khas dari daerah tersebut. Tetapi juga sebagai platform pengalian dan promosi warisan budaya yang khas dari daerah tersebut, terbagi dalam 4 kategori. Festival ini menampilkan keragaman layang-layang dari tradisional hingga tren naga, menghadirkan harmoni antara nilai budaya lokal dengan inovasi modern. Peran festival ini dalam aspek budaya, ekonomi, dan sosial sangatlah signifikan. Dari sisi budaya, festival menggambarkan alkulturasi budaya yang menarik, menyatukan elemen-elemen lokal dengan pengaruh global, serta menjadi wadah pelestarian dan penyampaian warisan budaya Purworejo. Di sisi ekonomi, festival menciptakan peluang bisnis bagi pedagang lokal dan memberikan dorongan ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Sedangkan dari sisi sosial, festival ini memperkuat ikatan sosial, meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal, serta menciptakan interaksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembiayaan untuk festival ini sebagian besar dari anggaran pemerintah daerah dan pendanaan wisata. Meskipun biayanya besar, dampak ekonomi yang dihasilkan sangat menguntungkan Desa Ketawang dan Kabupaten Purworejo secara keseluruhan. Visi misi depan festival ini adalah menjaga sinergi antara pihak terlibat, termasuk pemerintah daerah, komunitas layang-layang, dan masyarakat setempat. Harapannya adalah festival ini tetap menjadi daya tarik pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi wilayah tersebut, dengan mempertahankan pemimpin dalam melestarikan tradisi layang-layang sambil menghadirkan kegembiraan dalam budaya lokal. Festival ini akan terus menjadi salah satu simbol kebanggaan dan keindahan dari Purworejo. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, desain dan pembuatan layang-layang. Ada banyak jenis layang-layang yang berbeda di Purworejo, mulai dari layangan tradisional hingga layangan adu dan legendaris. Setiap jenis layangan memiliki ciri khasnya sendiri. Layangan Sendaren, khususnya jenis kapretan, terinspirasi dari bentuk hewan kelelawar dan sering dimainkan oleh masyarakat di berbagai kalangan usia. Pembuatan layang-layang melibatkan bahan-bahan seperti bambu atau kayu untuk kerangka, kertas atau kulit layangan untuk penutup, benang untuk menerbangkan layangan, dan tambahan seperti ekor dari kertas atau kain. Beberapa alat yang diperlukan antara lain gunting, penggaris, dan cutter atau pisau. Dalam merancang layang-layang yang efektif, beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan termasuk rasio aspek atau perbandingan lebar sayap dan panjang sayap, bentuk sayap, panjang tali, dan material bahan yang digunakan. Setiap faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan karakteristik layang-layang ketika terbang di udara. Adapun langkah-langkah umum dalam membuat layang-layang hias sederhana meliputi menyiapkan bahan seperti bambu, kertas layangan, spidol, lem, pita kaset, tali, gunting, penggaris, dan cutter. Langkah-langkahnya termasuk membuat kerangka dengan bambu, menandai pola di kertasnya, memotong kertas sesuai pola, merekatkan kertas pada kerangka, dan menambahkan ekor dan tali untuk menerbangkan layangan. Perancangan bentuk dan ukuran layang-layang yang efektif mempertimbangkan rasio aspek
Saya banyak sekali dan material bahan dengan teliti untuk mencapai tujuan tertentu dalam stabilitas, manuverabilitas, daya angkat, dan ukuran yang sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Newton pada layang-layang. Isaac Newton, ilmuwan serba bisa dari Inggris, dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pengetahuan. Karyanya seperti filosofi naturalis, Principia Mathematica, membangun landasan penting dalam fisika klasik. Newton menggagas 3 hukum gerak, termasuk hukum inersia yang menyatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus konstan kecuali ada gaya yang bekerja. Dalam layangan, hukum ini mempengaruhi bagaimana layangan bergerak, stabil dalam penerbangan tanpa perubahan kecepatan atau arah kecuali ada gangguan eksternal. Hukum 2 Newton atau hukum gerak menegaskan bahwa gaya yang diberikan pada benda sama dengan hasil kali massa benda tersebut dengan kecepatannya. Pada layangan, gaya angin memberikan dorongan untuk terbang menjadi faktor utama yang mempengaruhi percepatan, arah, dan stabilitas layangan. Hukum 3 Newton atau hukum aksi-reaksi menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki reaksi yang sama besar, namun berlawanan arah. Dalam konteks layangan, ketika ada menarik tali layangan ke atas, layangan memberikan gaya angkat ke bawah sebagai reaksi. Ini memungkinkan layangan untuk terus terbang di udara dan merespon perintah kendali yang Anda berikan. Dalam keseluruhan, konsep-konsep ini tidak hanya berdasari dasar fisika, tetapi juga menjelaskan secara praktis bagaimana layangan berperilaku di udara. Hukum inersia menjelaskan mengapa layangan tetap stabil saat terbang dan hanya berubah arah atau kecepatan saat ada gaya eksternal yang bekerja. Hukum 2 Newton menggambarkan perubahan kecepatan layangan ketika gaya angin bekerja padanya. Hukum 3 Newton menjelaskan mengapa layangan dapat merespon perintah pengendali dengan memberikan gaya angkat yang berlawanan arah. Pemahaman tentang hukum Newton memberikan wawasan tentang dinamika layangan, dari stabilitas hingga kemampuannya untuk terbang. Dalam konteks sederhana, layangan prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam menjaga penerbangan yang stabil, mengontrol arah, dan merespon perubahan angin atau gaya eksternal lainnya. Dengan penerapan hukum-hukum ini, kita dapat memahami dan mengoptimalkan cara layangan beroperasi serta merancangnya untuk performa yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menerangkan bab 4 tentang gaya angkat. Kesimpulan dari informasi yang disajikan mengenai gaya angkat pada layang-layang adalah bahwa gaya angkat adalah hasil dari perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap layang-layang. Beberapa prinsip utama yang mempengaruhi gaya angkat ini meliputi hukum Bernoulli, prinsip tekanan, sudut serang, kecepatan aliran udara, dan bentuk sayap. Hukum Bernoulli menjelaskan bagaimana perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bawah sayap menciptakan perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya angkat. Tekanan yang lebih rendah di atas sayap karena aliran udara yang lebih cepat menyebabkan gaya angkat yang mendorong layang-layang ke atas. Sudut serang adalah faktor penting yang memengaruhi besarnya gaya angkat. Sudut serang yang optimal akan meningkatkan stabilitas dan kelincahan layang-layang. Sementara sudut serang yang terlalu besar dapat menyebabkan kehilangan gaya angkat. Kecepatan aliran udara juga memainkan peran krusial dalam membentuk gaya angkat. Kecepatan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan lebih banyak gaya angkat, memungkinkan layang-layang terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Selain itu, bentuk dan profil sayap layang-layang memengaruhi efisiensi gaya angkat. Profil yang dirancang dengan baik akan menciptakan perbedaan tekanan yang optimal antara atas dan sayap bawah. Sementara aspek rasio yang tinggi dan kurva LD yang tinggi akan menciptakan kinerja layang-layang. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini membantu mengoptimalkan kinerja layang-layang untuk tujuan bermain, balapan, atau berjalan jarak jauh. Dengan mengontrol sudut serang, kecepatan aliran udara dan desain sayap,
Para pemain layang-layang dapat mengatur dan meningkatkan daya angkat, memungkinkan layang-layang tetap terbang dan terangkat di udara dengan efisiensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4 mengenai gaya gravitasi. Mengenali gaya gravitasi adalah dalam terbang layang-layang adalah penting karena ini membantu kita memahami prinsip dasar yang mengatur pergerakan layang-layang dan mengapa mereka dapat terbang atau melayang di udara. Berikut adalah alasan mengapa kita perlu mempelajari gaya gravitasi dalam terbangnya layang-layang. Pertama, dasar fisika. Memahami gaya gravitasi adalah bagian fundamental dari fisika. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana gaya gravitasi bekerja pada benda-benda dengan massa termasuk layang-layang. Yang kedua, stabilitas layang-layang. Untuk dapat mengontrol layang-layang dengan baik, kita perlu tahu bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi stabilitas dan posisi layang-layang dalam penerbangan. Pengetahuan ini membantu pengendara layang-layang untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh atau kehilangan kendali. 3. Meningkatkan keterampilan terbang. Dengan memahami gaya gravitasi, pengendara layang-layang dapat mengoptimalkan teknik terbang mereka. Mereka dapat mengatur ketinggian juga arah terbang layang-layang dengan baik, menghindari bahaya, juga menciptakan penerbangan yang lebih aman dan menarik. Keempat, keamanan. Pengetahuan tentang gaya gravitasi membantu pengendara layang-layang menghindari situasi bahaya, seperti terlalu tajamnya sudut terbang atau penurunan yang cepat yang dapat menyebabkan kecelakaan. 5. Pengembangan layang-layang. Untuk merancang dan mengembangkan layang-layang yang lebih baik, para perancang perlu memahami cara gaya gravitasi mempengaruhi performa layang-layang. Ini memungkinkan mereka untuk merancang layang-layang yang lebih efisien dan stabil. 6. Memahami fisika alam semesta. Mengingat bahwa gaya gravitasi adalah fenomena alam yang berlaku di seluruh alam semesta. Memahami konsep ini dalam konteks terbang layang-layang juga dapat membantu kita lebih memahami bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi pergerakan planet, bulan, juga benda lain lainnya. Jadi, belajar tentang gaya gravitasi dalam terbang layang-layang adalah kunci untuk keselamatan, keterampilan terbang yang lebih baik, pemahaman konsep fisika dasar, juga pengembangan teknologi terkait layang-layang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terhadap layang-layang, yaitu aerodinamika. Aerodinamika sebagai cabang ilmu yang mempelajari perilaku udara dalam interaksi dengan benda padat memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam desain dan pengembangan layang-layang. Dalam konteks penerbangan, aerodinamika menjadi kunci dalam rancangan desain layang-layang yang efisien dan aman. Dengan konsep-konsep seperti profil sayap, stabilitas, kontrol, tahanan udara, dan pengaruh lingkungan, udara yang kompleks sangat berpengaruh. Dalam terbangnya layang-layang, prinsip aerodinamika menjadi dasar yang memungkinkan layang-layang untuk terbang. Konsep seperti sudut serangan, daya hambat, efek turbulensi, berat, dan desain sayap, serta badan layang-layang sangat mempengaruhi performa penerbangan. Selain itu, sifat dan bentuk layang-layang juga memainkan peran vital dalam aerodinamika. Dengan pertimbangan tentang profil sayap, rasio bentangan, kinetic force, serta material dan struktur. Memahami prinsip-prinsip aerodinamika ini bukan hanya penting dalam penerbangan layang-layang, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan konsep aerodinamika membantu dalam transportasi, arsitektur, olahraga, energi terbarukan, rekayasa, dan desain produk. Dengan penerapan prinsip-prinsip aerodinamika, banyak inovasi telah dilakukan dalam desain produk, teknologi, dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan kinerja secara keseluruhan. Melalui penelitian yang terus-menerus, pemahaman tentang aerodinamika akan terus berkembang dan memberikan sumbangan besar dalam berbagai aspek kehidupan modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5 mengenai stabilitas. Ilmu stabilitas pada layang-layang adalah suatu cabang yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan stabilitasnya di udara. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti desain aerodinamis, distribusi berat, kendali, ketinggian terbang, kondisi angin, pusat gravitasi,
dan pengaturan kendali. Desain aerodinamis yang tepat dengan panjang ekor yang sesuai serta distribusi berat yang seimbang sangat penting untuk menjaga stabilitas layang-layang. Selain itu, kendali yang responsif dan pemantauan terhadap ketinggian dan kondisi angin juga memainkan peran kunci. Pusat gravitasi atau pusat massa layang-layang mempengaruhi stabilitasnya. Idealnya, posisinya harus sekitar titik tengah atau sedikit di belakang pusat tekanan angin. Pengaturan kendali atas dan bawah memengaruhi kinerja dan stabilitas layang-layang dengan memanfaatkan sudut serangan dan pergerakan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan respon layang-layang terhadap angin. Keterampilan pilot dalam mengendalikan dan merespon perubahan kondisi udara serta pengetahuan akan aerodinamika menjadi kunci dalam menjaga stabilitas layang-layang. Kesadaran diri tentang kemampuan pribadi, pengalaman, dan kemampuan untuk mengatur kendali layang-layang dengan tepat juga penting dalam menjaga keseimbangan dan kerja layang-layang di udara. Kesimpulannya, stabilitas layang-layang bergantung pada interaksi kompleks berbagai faktor aerodinamis, distribusi berat, kontrol ketinggian terbang, kondisi angin, serta pengaturan kendali. Pengoptimalan faktor-faktor ini adalah kunci untuk mencapai stabilitas optimal dan performa layang-layang yang baik dalam penerbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu faktor-faktor pengaruh terhadap layang-layang dalam materi keseimbangan. Keseimbangan dalam dunia layang-layang memainkan peran krusial mewakili makna filosofis dan fisik yang mencakup aspek penting. Layang-layang mampu terbang karena keseimbangan yang diperoleh dari kerangka dan seimbang antara sisi kanan dan kiri serta ketepatan pemasangan tali kaman. Namun, keseimbangan ini tidaklah statis, terus mengalami turbulensi dengan perubahan kekuatan dan arah angin. Keseimbangan layang-layang juga tergantung pada faktor fisiknya seperti berat, panjang tali, dan bentuk. Setiap layang-layang membutuhkan pengaturan yang berbeda untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Keseimbangan ini tercermin dalam torsi, momen gaya rotasi, dan inersia yang mengaruhi kestabilan layang-layang. Dalam konsep fisika, keseimbangan layang-layang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip keseimbangan benda tegar. Ada 3 jenis prinsip-prinsip keseimbangan benda tegar, yaitu stabil, labil, dan indiferen yang menggambarkan perilaku benda terhadap gaya eksternal. Manfaat keseimbangan sendiri pada layang-layang yaitu mencakup stabilitas penerbangan, pencegahan kerusakan, kemudahan pengendalian, performa optimal, dan keselamatan pemain dan penonton. Dan di kehidupan sehari-hari, prinsip keseimbangan benda tegar juga diterapkan dalam konstruksi jembatan, bangunan rumah, hingga mainan anak-anak, menunjukkan relevansinya dalam memastikan struktur tetap stabil dan aman. Kesimpulannya, keseimbangan layang-layang bukan hanya tentang stabilitas fisik, tetapi juga menggambarkan filosofi tentang bagaimana keseimbangan dinamis dan berubah dapat menghasilkan penerbangan yang stabil. Prinsip-prinsip ini juga relevan dalam aplikasi fisik yang luas, mencakup bidang struktural, konstruksi, hingga permainan anak-anak. Kemampuan untuk mencapai dan mempertimbangkan keseimbangan dengan esensi dari keberhasilan layang-layang udara sekaligus merepresentasikan hubungan yang dalam antara fisika dan filsafat. Oke, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pengaruh terhadap layang-layang, yaitu efek Venturi. Kesimpulan dari penjelasan tentang Giovanni Battista Venturi, fenomena efek Venturi layang-layang dalam fisika hubungan efek Venturi dengan prinsip Broglie dan bagaimana efek Venturi mempengaruhi penerbangan layang-layang adalah bahwa Giovanni Battista Venturi, fisikawan Italia abad ke-18, menemukan efek Venturi yang berkaitan dengan peningkatan kecepatan aliran fluida dan penurunan tekanan ketika melewati suatu perbukitan. Layang-layang di sisi
Selain merupakan objek yang memanfaatkan prinsip-prinsip aerodinamika, terutama prinsip Bernoulli untuk terbang. Meskipun layang-layang dan efek Venturi adalah konsep yang berbeda, keduanya sangat terkait dalam konteks penerbangan, di mana efek Venturi dapat mempengaruhi kecepatan aliran udara di sekitar sayap layang-layang, membantu menciptakan gaya angkat, meningkatkan kecepatan, stabilitas, serta manuverabilitas layang-layang selama penerbangan. Penerapan efek Venturi dalam layang-layang membantu pengendali, memahami, dan mengoptimalkan kondisi penerbangan. Meskipun layang-layang dapat terbang tanpa efek Venturi, pemahaman akan fenomena ini akan memberikan tambahan pada performa layang-layang dalam menghadapi berbagai kondisi angin dan topografi. Selain itu, pemahaman tentang hubungan antara efek Venturi dan prinsip Bernoulli sangat penting dalam menerapkan teknik terbang yang efektif. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara layang-layang dan efek Venturi, keduanya saling terkait dalam penerapan prinsip aerodinamika dalam dunia penerbangan, di mana efek Venturi dapat memberikan kontribusi pada performa penerbangan layang-layang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6, masa depan layang-layang dan warisan budaya. Pendidikan layang-layang di Pantai Ketawang, Kabupaten Purworejo bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi juga fondasi yang kuat untuk melestarikan dan memperkaya warisan budaya. Dalam proses edukasi ini, generasi muda tidak hanya memahami sejarah dan teknik layang-layang, tetapi juga mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap warisan budaya mereka. Melalui pendidikan layang-layang, generasi muda belajar bagaimana memasukkan tradisi dengan inovasi modern. Mereka diajar untuk berpikir kreatif, menciptakan layang-layang yang tidak hanya mempertahankan akar budaya, tetapi juga relevan bagi era mereka. Ini membuka peluang baru seperti pameran, lokakarya, dan festival yang tidak hanya memperkaya pengalaman masyarakat lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Pendekatan pendidikan yang melibatkan komunitas, baik formal di sekolah maupun informal melalui lokakarya, menciptakan ikatan yang kuat antara generasi muda dan mereka yang berjuang. Ini adalah langkah penting dalam mentransfer pengetahuan tersebut, memastikan kontinuitas budaya dan menciptakan rasa solidaritas dalam menjaga warisan bersama. Dampak positifnya tidak hanya terasa secara budaya tetapi juga ekonomi. Pendidikan layang-layang membuka peluang pekerjaan lokal dan mempersiapkan generasi muda untuk mengelola festival yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Lebih dari itu, ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat lokal merasakan keterlibatan aktif dalam pelestarian budaya mereka. Mengenai pengembangan layang-layang di masa depan, Pantai Ketawang memiliki potensi besar. Menggabungkan budaya lokal dalam desain layang-layang menciptakan daya tarik unik. Sementara pemanfaatan bahan lokal mendukung pertumbuhan industri kerajinan lokal. Festival layang-layang dapat menjadi pusat ekonomi dan pendidikan, memberikan dampak positif jangka panjang pada masyarakat dan bangsa budaya. Terakhir, inovasi dalam desain layang-layang memperkaya pengalaman wisatawan melalui kolaborasi dengan seniman lokal, penggunaan teknologi modern, dan integrasi unsur-unsur tradisional. Layang-layang menjadi simbol harmonisasi antara masa lalu dan masa kini. Ini bukan hanya tentang meneruskan tradisi, tetapi juga menghadirkan warisan budaya dengan cara yang menarik dan relevan. Secara keseluruhan, pendidikan, pengembangan, dan inovasi dalam praktik layang-layang di Pantai Ketawang membentuk fondasi yang kokoh untuk melestarikan, memperkaya, dan menggabungkan warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dengan komitmen berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, Pantai Ketawang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga merangkul masa depan dengan kreativitas. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai kesimpulan dan outlook masa depan tentang layang-layang. Kesimpulan dari poin-poin yang disampaikan adalah bahwa layang-layang merupakan bagian penting dari warisan budaya yang menggabungkan aspek fisika dalam tradisi dan permainannya. Menggunakan fisika untuk memahami konsep layang-layang memberikan cara baru untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya ini. Dengan menggabungkan pengetahuan fisika dalam mempelajari layang-layang, kita dapat memperluas apresiasi terhadap nilai-nilai budaya tradisional ini. Selain itu, potensi pengembangan layang-layang di masa depan termasuk teknologi yang lebih canggih, listrik, kompetisi, dan penerbangan otonom menawarkan peluang baru untuk
inovasi dan pemanfaatan yang lebih luas. Lebih dari sekedar permainan, layang-layang juga memiliki potensi sebagai sumber energi angin yang ramah lingkungan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan turbin angin konvensional. Pemanfaatan layang-layang dalam menghasilkan energi dan sebagai daya tarik pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal. Melestarikan budaya lokal, termasuk tradisi menerbangkan layang-layang, bukan hanya tentang menjaga identitas, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mendukung pengajaran nilai-nilai budaya kepada generasi muda untuk menjaga kesinambungan dan keberlangsungan warisan budaya ini. Pelestarian budaya lokal melalui layang-layang juga memegang peranan penting dalam menjaga keberagaman budaya di tengah arus globalisasi yang kuat. Dengan mempertahankan tradisi ini, kita tidak hanya memelihara identitas lokal tetapi juga menghargai kekayaan budaya yang unik, yang dapat menjadikan sumber inspirasi dan kebanggaan bagi komunitas setempat. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.